asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatul lirrijal mukarramatul nisa. Al-hadis. Al-mukarram ila jamil alim ulama allazina hum warasatul anbiya wa bil khusus ila murabbi ruhina syahinal kiram Romo Kiai Haji Imam Samidin wa ahli baitihi nafa'ana bi ulumihim, yang kita nantikan manfaat barokah doa dan ilmunya. Kepada rombongan Kidung Wali Songo wabil khusus Romo Kiai Abdul Latif Kudus yang kami hormati, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang kita hormati, kepada Bapak Kepala Tiuh Toto Wonodadi beserta staf-stafnya yang kami hormati, kepada Sohibul Bait wabil khusus Bapak Jauhari sekeluarga yang kami hormati, kepada hadirin wal hadirat, santri putra santri putri rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa menghadiri undangan dari Bapak Jauhari dengan acara walimatul khitan dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Ketiga kalinya kami di sini sebagai pemandu acara walimatul khitan yang akan berjalan pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang pertama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sholawat Nabi. Acara yang keempat sambutan. Acara yang kelima inti walimatul khitan, dan acara terakhir doa strip penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena waktu sudah mulai siang, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Ala hadihi niyah wala kulli niyati sholihati liridho ilahi ta'ala wa syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ilahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ihsan Mustaqim. Kepadanya waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in
قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم والله موفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan tamu undangan yang saya hormati, mari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bergantian dengan kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin
Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mujtahidin wal qurra wal kufat wal fasirin wal muhaddisin wa jamil ulama'il amil salihin radhiyallahu anhum wa ila jamil malaikatil muqarrabin husna hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila Syekh Qasim al-Junaidi wa ila Syekh Muhammad Bautin al-Naksabandi wa ila jami' awliya ta'ala min masyayikh radhiyallahu maghribi abariya ba'riya khususan ilal awliya ilati sing bicara radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bi karamatin wa bi barakatim wa ila jami' ahli kubur minal mu'minat minat al-muslimin muslimat khususan ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ikhwana akhwatina wa ila jami' ahli kubur min hadil jama'al mutawaffaina makanu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, al-hitanu wal istihdadu wa qasy syarib wa taqlimul adfar wa natful abab. Al-hadits. Hadratal kurama wal fudula, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, khususnya panjenenganipun Romo Kiai Imam Samidin beserta Ibu Nyai dan keluarga besar, dan beliau Bapak Kiai Abdul Latif Kudus beserta rombongan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta aparatur Tio, yang kami hormati Bapak Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Jauhari atau Bapak Ahmad alias Bapak Sepakat, nama panggilannya banyak, beserta keluarga besar, dan yang teristimewa Ananda Gofar yang barusan dihitan. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenyamanan, segera sembuh, dan menjadi anak yang soleh, anak yang taat, berbakti kepada orang tua, bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang kami hormati kepada seluruh santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Darul Mawanah, dan seluruh hadirin yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa penghormatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum sedikit banyaknya saya menyampaikan tausiah di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil atas limpahan taufik serta hidayahnya. Pada siang hari ini Allah mempertemukan kepada kita dalam acara walimatul khitan. Semoga diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi berkah untuk kita semua. Sholawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, biasanya saya ngaji bahasanya tidak hanya sekedar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, bahasanya campur-campur. Jadi kalau nanti banyak kalimat yang susah dipaham, saya mohon maaf. Saya kalau ngaji di acaranya orang suku Lampung bingung, karena saya tiap hari ngajinya ya pakai bahasa Jawa, ngajinya dengan santri itu pakai bahasa Jawa, dan saya kalau menyampaikan ceramah atau pidato tausiah
itu kurang menguasai. Jadi karena tuan rumah Sohibul Bait ini anaknya beliau hampir semuanya ditaruh di pesantren yang Abah Yai asuh, maka beliau ingin tabarukan dengan beliau, menghadirkan beliau, dan saya pun juga akhirnya suruh menyampaikan apa yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau nanti, bukan kalau, pasti banyak kesalahan yang saya sampaikan. Di awal saya mohon maaf terlebih dahulu, pasti banyak kata yang kurang berkenan, karena saya juga adalah manusia biasa, tentunya banyak yang saya sampaikan belum bisa dimengerti atau belum bisa dipahami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada acara khitan yang sangat penting dan perlu kita ketahui bahwa khitan itu adalah perbuatan orang dari zaman dahulu, dari zaman para nabi sampai sekarang pun masih dilakukan, masih disyariatkan. Khitan, para ulama sepakat bahwa yang pertama kali diwajibkan, diperintahkan oleh Allah adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Waktu itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk berkhitan. Beliau berumur 80 tahun. Umur 80 tahun, coba kita bayangin aja, umur 80 tahun suruh sunat, suruh khitan, kira-kira mantrine prayo ngeri. 80 tahun suruh khitan, dan ketika itu khitan belum ada alat yang modern seperti sekarang. Belum ada alat yang setajam silet atau gunting, atau bahkan sekarang yang lebih canggih lagi, sunat ada yang pakai laser. Tapi saya juga belum pernah tahu alatnya seperti apa. Yang pasti kalau sudah pakai alat laser, jangankan daging, jangankan tulang, besi saja langsung patah ketika kena laser. Cuman khawatir karena kita orang awam, sunat pakai laser, khawatirnya kalau selip ini bisa habis ini ya. Kalau pakai laser sekali seret. Tapi orang awam itu biasanya memang seperti itu, belum tahu alatnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sudah ngeri duluan. Itulah orang awam. Dan dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau diperintahkan khitan, alat seadanya. Ada yang wakilah mengatakan alatnya menggunakan alat kampak. Itu kalau pakai kampak itu juga berpotensi selip juga ya. Itu pakai kampak. Tetapi alhamdulillah, karena yang disyariatkan Nabi tahu betul mana yang harus dipotong. Jadi khitan itu dari bahasa Arab khotana, jadi memotong atau menghilangkan ujung kemaluan, hanya ujungnya saja. Kalau bahasa Arab kulf, jadi ujung yang dihilangkan, bukan yang lainnya, itu adalah khitan. Dan khitan itu disyariatkan untuk bersuci atau membersihkan sesuatu kotoran yang ada dalam diri kita, khususnya di kemaluan. Jadi kalau tidak dikhitan, maka itu akan terdapat kotoran
najis, bahkan itu bisa menjadi penyakit yang sangat membahayakan. Dalam syariat Islam, Allah memberikan syariat itu untuk mempermudahkan dan agar manusia menjadi hidup yang lebih baik. Itu dalam syariat Islam. Dalam ilmu kedokteran pun sudah diakui bahwa khitan itu sangat penting dalam kesehatan. Dilakukan pertama kali Nabi Ibrahim, kemudian terus sampai dengan Nabiullah Muhammad, sampai dengan sekarang kita laksanakan bahwa khitan dalam syariat agama Islam hukumnya sunnah tapi harus dilakukan. Pilih ngarani sunnah tapi harus dilakukan. Sunnahnya Nabiullah Ibrahim, tapi bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya wajib berkhitan. Kalau sahabat begitu ada perintah khitan, ya bagaimanapun caranya beliau pun dilaksanakan dengan senang hati. Tetapi harus orang yang profesional betul urusan khitan. Kalau kita khitan sendiri itu berbahaya. Dulu banyak terjadi khitan itu ketika di khitan gagal, beberapa hari atau beberapa bulan itu kembali lagi utuh, akhirnya harus khitan lagi. Sampai kadang sampai 3 kali khitan. Ya kalau khitan sampai 3 kali berarti merasakan sakitnya bukan hanya sekali. Saya aja khitan sekali udah kapok, jadi nggak mau diulangi lagi. Tetapi khitan itu nanti akan menjadi hal yang istimewa buat kita semua, karena dengan kita berkhitan maka badan kita pun akan menjadi bersih dan suci, yang mana kesucian, kebersihan dalam umat Islam itu dinomorsatukan. Dalam mukadimah saya tadi, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mau bersuci atau mensucikan diri. Kalimatnya Allah menyukai secara tidak langsung ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, berarti Allah tidak akan menerima kecuali orang-orang yang mau bersuci. Kalimatnya tidak langsung, itu pun sering terjadi di kehidupan kita. Kita kadangkala di sebuah tempat itu ada tulisan, di situ tertulis terima kasih untuk tidak membuang sampah di sini. Terima kasih untuk tidak merokok. Itu kalimatnya tidak secara langsung, tapi maksudnya orang paham. Begitu juga kalimat Allah yang telah disampaikan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Artinya secara tidak langsung Allah tidak menerima orang yang menghadap kepada Allah dalam kondisi kotor. Karena kalau kita tidak sunat, masih ada sisa kotoran najis yang masih belum tuntas, sehingga dengan sunat itulah kotoran atau najis akan bisa dibersihkan secara tuntas. Maka kita kalau umat Islam, orang laki-laki menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib, kalau perempuan sunnah. Ya perempuan juga khitan. Dulu di pondok saya pernah mengadakan bahsul masail tentang khitan wanita. Ya orang yang belum pernah dengar itu ya mendengarnya agak gimana, orang perempuan kok khitan. Kira-kira yang dikhitan itu yang mana? Akhirnya banyak sekali kontroversinya. Dibahaslah di pondok pesantren. Itu ada khitan yang membahas wanita. Di situ diterangkan kalau laki-laki jelas semua orang nggak perlu dijelaskan paham khitan laki-laki. Tapi kalau khitan wanita
Tetapi perlu kita ketahui, biasanya kalau kita sudah mengarahnya ke sesuatu yang negatif, pikiran sudah negatif duluan, itu yang paham biasanya bidan. Tapi itu hanya sunnah, sehingga ketika dalam pembahasan tidak begitu diperpanjang pembahasan tersebut, tetapi memang ada sunat untuk bagi atau khitan bagi seorang wanita. Ada sesuatu jadi untuk seorang wanita memang ada bagian tertentu yang menutupi, menjadi penghalang untuk kesucian, atau mungkin hanya sekedar kebersihan, tidak sampai sesuatu yang najis. Sehingga dalam Islam menurut madhab Syafi'i disunahkan untuk wanita, dan itu pun mengkhitannya ketika masih kondisi bayi. Itu kalau bidannya dimintai untuk mengkhitan pun sama bidan akan dikhitan, dan para bidan pun akan paham. Dan yang perlu kita ketahui bahwa khitan ini syariat yang pertama kali diperintahkan Allah Nabiullah Ibrahim. Nabi Muhammad pun suruh mengikuti apa yang menjadi kewajiban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pernah dalam suatu ayat kata Allah, summa auhayna ilaika anit tabi'a millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Kata Allah, kemudian aku sampaikan wahyu kepadamu Muhammad untuk mengikuti agama atau ajaran Ibrahim, dan yang lurus, yang mana Nabiullah Ibrahim tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Berarti yang menjadi panutan Nabiullah Muhammad itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi yang mana keturunan-keturunan beliau banyak yang langsung menjadi seorang nabi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, punya anak saudaranya Ismail Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, kemudian Nabi Shu'aib. Di situ diterangkan dalam Al-Quran, Nabi Yakub pernah berkata, memberi pesan kepada anak-anaknya. Dalam pesan beliau berkata kepadanya, dalam Al-Quran dikatakan, am kuntum syuhda'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi kata Allah, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku nak? Jadi Nabiullah Yakub alaihissalam itu masih cucunya Nabiullah Ibrahim, sampai pesan beliau yang dikhawatirkan beliau dimuat dalam Al-Quran sebagai gambaran iktibar bagi kita semua. Biasanya kalau kita sudah ada tanda kematian, apa yang kita khawatirkan? Lek wis genah lorone wis parah, mesti sing dipikir lah anak engko arepe mangan opo. Betul. Tetapi Nabiullah Yakub beliau berpesan ma ta'buduna min ba'di. Jadi beliau berpesan padanya, anak, apa yang engkau sembah nanti ketika atau sepeninggalanku nanti nak. Jangan-jangan ketika aku meninggal, ketika aku mati, engkau sudah tidak menyembah kepada Allah,
Tapi anaknya sepakat mereka menjawab, kami akan menyembah apa yang disembah oleh ayah engkau dan ayahnya ayah engkau, Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Itu jawaban anak-anaknya. Berarti dalam teks Al-Quran tersebut memberitahukan kepada kita oleh Allah, ketika kita nanti sepeninggalan kita dipanggil oleh Allah, siapkan generasi anak-anak kita untuk meneruskan agama Allah di muka bumi ini. Jangan khawatir kepada selain masalah apa yang akan disembah oleh anak-anak kita. Dan alhamdulillah ini beliau Bapak Jauhari, anaknya ketiga-tiganya ini semuanya masih di pondok pesantren. Bahkan yang nomor 2 juga ya sudah selesai. Mudah-mudahan anaknya beliau menjadi anak-anak yang solihah, karena putri semua. Beliau semua menuntut ilmu di pondok pesantren yang Romo Yai asuh. Beliau yakin dengan izin Allah, ridho Allah, berpikir kalau menuntut ilmu agama, Allah juga akan memikirkan hidup semua anak-anaknya. Terbukti bahwa beliau pun berhasil mendidik anaknya, semuanya diarahkan ke pondok pesantren. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak, jangan khawatir anaknya nanti akan makan apa, tapi khawatir nasibnya nanti di yaumil qiyamah. Kalau hanya di dunia saja, sengsara di dunia tidak akan selamanya. Sengsara di dunianya sebatas hidup, tetapi kalau sampai sengsara di akhirat, itu adalah selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah ukuran yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa Nabi Yakub berpesan seperti itu dicantumkan dalam Al-Quran. Maka sebagai umat Islam kita harus yakin, lek duwe anak ojo mung mikir sekolah tok, ora di pondok nih. Karena pendidikan sampai sekarang yang sangat dipercaya oleh masyarakat umum dan diakui, tidak ada pendidikan yang seperti diselenggarakan di pondok pesantren. Walaupun di akhir-akhir ini banyak sekali pesantren yang mengalami musibah atau cobaan ujian yang bermacam-macam, tetapi kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anak yang di pesantren, para kiai yang mengasuh, para ustadznya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan agama Allah di muka bumi ini. Amin Allahumma. Yang anaknya belum sama sekali dimasukkan pesantren, silahkan masukkan di pesantren. Kalau punya anak 4, minimal salah satu ada yang di pesantren untuk meneruskan agamanya. Jadi kalau kita nanti sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, ada tanaman yang sangat luar biasa yang akan kita petik di akhirat nanti. Semuanya manusia akan mati, tidak ada orang pun yang tidak mati. Maka pendidikan jangan khawatir, masukkan di pesantren. Kalau hanya pendidikan umum, lulusan sarjana ataupun pasca sarjana, bahkan doktor, yang nganggur pun banyak. Tapi kalau di pondok pesantren itu tidak ada istilah nganggur. Kenapa tidak ada istilah nganggur? Bukan berarti lulus pesantren harus jadi kiai, bukan berarti lulus di pesantren harus jadi ustadz, bukan berarti lulus di pesantren harus jadi mudin. Tetapi lebih daripada itu, karena yang didapatkan di pesantren adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk bekal di akhirat nanti. Bahkan kedua orang tuanya nanti akan diangkat derajatnya di akhirat karena punya anak yang berada di pondok pesantren. Ya, orang anaknya di pesantren
setiap jamnya dia membaca Al-Quran atau mengkaji kitab diniyah, kitab agama, yang mana itu perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, maka pahalanya sudah tidak diragukan lagi. Kalau sudah perintah Allah, karena menuntut ibadah perintah Allah, maka ridho Allah itu yang akan diberikan oleh kita selama kita ikhlas menjalani perintah Allah. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, di pesantren manapun terserah. Tidak harus di pesantren yang kami kelola, tidak, di pesantren manapun, tetapi dilihat pesantren, background pesantren. Sekarang banyak pesantren, orang-orang yang beda faham pun juga banyak mendirikan pesantren-pesantren, dan akhirnya lulusannya ataupun keluaran dari pesantren berbeda paham bisa menjadi musuh bangsa negara ini. Maka kalau mondokkan di pesantren, jangan hanya melihat fisiknya saja, melihat fisiknya bagus, kemudian melihat tenaga pendidiknya hanya sekilas, maka jangan sampai seperti itu. Kita lihat dulu siapa dulu. Sekarang kalau dulu tidak begitu penting, karena dulu yang mendirikan pesantren pasti dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau dari ulama-ulama yang berfaham ahlu sunnah an-nahdliyah. Kalau Romo Yai sendiri saya sudah tidak meragukan, karena beliau mondoknya di Mbah Yai Muslih. Mbah Yai Muslih mondoknya juga di Raman, Mbah Yai Joyonglomo, dan terus ke atas. Beliau nasab ilmunya jelas. Saya pun juga punya guru, ilmunya pun juga jelas siapa beliau. Mondoknya di Sriwangi, di Belitang, dan beliau mondoknya di Jawa Timur, di Blok Agung. Beliau mondoknya lagi di Lirboyo. Kalau sudah Lirboyo tidak ada orang yang tidak kenal, insya Allah semua pesantren, semua kiai kenal pondok Lirboyo yang diasuh, yang didirikan oleh Hadratus Syekh Abdul Karim. Mbah Abdul Karim masih murid salah satu murid Mbah Hasyim Asy'ari, muridnya Mbah Khalil Bangkalan, muridnya Imam Nawawi, muridnya lagi Imam Nawawi Al-Bantani, itu ulama besar di Indonesia yang nasab ilmunya sudah tidak diragu lagi. Maka nasab ilmunya jelas. Jangan hanya mondok, asal mondokkan ke pesantren, nanti kita akan tertipu. Kita akan menyesal setelah anak kita keluar dari pondok ternyata pahamnya beda. Apa yang kita lakukan semuanya nggak ada yang benar. Sholawatan katanya bid'ah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, apalagi acara-acara adat pasti akan disangkal semuanya. Kalau sudah adat mereka tidak mau. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di pesantren dididik secara langsung, dan pendidikan yang di pesantren itu sangat istimewa, bukan hanya teori saja tapi prakteknya langsung melihat kiainya sendiri. Jadi kalau di pendidikan umum di sekolah-sekolah hanya berapa jam, itu pun sanggup membayar berapapun mahalnya pendidikan. Giliran di pesantren yang didiknya bukan hanya 1 jam 2 jam, 24 jam ditunggu, lek ditakoi sahriyah bulanan kuwi wis nunggak terus. Tapi insya Allah selama kita masih keyakinan, oleh Allah akan diberikan kekuatan. Tapi kadangkala mental kita sudah ciut duluan. Di pesantren nanti biayanya besar, di pesantren nanti biayanya seperti apa, kita sudah takut dengan bayangan. Padahal kalau kita pikir sekolah umum yang biayanya lebih mahal, yang biayanya lebih besar, dan diberikan pendidikan hanya sekedar beberapa jam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya sampaikan tidak bisa banyak
karena waktu juga sudah siang dan inti daripada walimatul khitan ini adalah syukur kepada Allah atas bisanya selenggaranya ya. Sawane sing ngene iki. Jadi selenggaranya, maaf. Kita lek awan tenan iki. Wis ngono ki mau lah. Jadi kita bersyukur beliau dengan mengharap ridha Allah, inginnya menghadirkan kita semua di sini untuk memberikan doa kepada beliau khususnya yang di khitan, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dijadikan anak yang soleh, bisa bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan nusa. Amin Allahumma amin. Dan ini kita kehadiran beliau Romo Yai, mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah doanya. Jadi beliau dihadirkan memang dari keluarga besar, ingin menghadirkan beliau, ingin datang ke sini untuk kita ambil berkah doanya dan juga doa dari sholawat yang diselenggarakan di hari ini, berkahnya sedekah walimatul khitan di hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inti daripada yang saya sampaikan bahwa khitan adalah sebuah kewajiban, jalankan dengan baik, jalankan dengan ikhlas, dan pendidikan sangat penting untuk bekal anak-anak kita. Jangan sampai kita mendidik anak salah pendidikan sehingga akan membuat penyesalan di masa yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.